Puji kepada Tuhan untuk hari ini, saudara. Saat ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Ajar kami mengucap syukur bukan secara formalitas, tetapi di dalam iman yang benar-benar mensyukuri atas hari ini, atas hari-hari yang Tuhan berikan, agar kami juga boleh menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana, bahkan untuk memuliakan Engkau. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu, Bapa, bagi kami yang merindukan firman-Mu, yang merindukan hadirat-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami, terpujilah nama-Mu, Bapa. Amin. Yohanes pasal yang ke-11 saya akan melanjutkan mulai dengan ayat yang pertama. Demikian pembacaan dari Yohanes pasal yang 11 mulai dengan ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Di pasal sebelumnya, Yesus berada di seberang sungai Yordan. Dan Yesus mendapat kabar jikalau Lazarus yang dikasihi Yesus sakit. Yesus mempunyai orang-orang yang dekat dengan Dia, di antaranya di sini kita membaca yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus sakit. Maria dan Marta mengirim berita kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Yesus berada kira-kira sekitar 20 mil saat itu dari tempat di mana Lazarus berada. Ayat yang keempat dari pasal ke-11, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Meskipun mereka dekat dengan Yesus, mereka juga mengalami tragedi di dalam kehidupan mereka. Mengapa saya katakan tragedi? Karena sakit yang akhirnya membawa kematian. Kematian itu sendiri adalah tragedi bagi manusia. Satu dari satu manusia atau bahkan 1000 dari 1000 manusia akan mati. Entah itu melalui penyakit, entah itu melalui kematian yang natural, entah itu melalui kecelakaan, dan banyak hal lain. Bagaimana seseorang akan mati. Kematian akan menjadi tragedi bagi manusia yang mati untuk akhirnya tidak masuk surga. Meskipun Lazarus, Maria, dan Marta adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, mereka mengalami problem yang cukup besar, yaitu
Penyakit yang akhirnya kita akan membaca nanti membuat Lazarus akhirnya mati. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Bagi Yesus, untuk menyembuhkan penyakit seseorang, untuk menyembuhkan penyakit manusia, bahkan untuk menyembuhkan penyakit orang-orang yang dekat dengan Yesus, itu bukanlah suatu problem bagi Yesus. Tetapi lebih daripada itu, apa yang akan dilakukan Yesus itu terjadi agar Allah dimuliakan melalui penyakit itu, melalui problem itu. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Justru setelah ada orang membawa kabar kepada Yesus jikalau Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi, tidak segera untuk datang cepat-cepat ke tempat di mana Lazarus berada. Meskipun sebagai manusia, kalau kita sakit, kita segera berdoa dan segera meminta agar Tuhan menjamah menyembuhkan penyakit kita, penyakit orang yang kita doakan. Tetapi Tuhan sendiri mempunyai rencana dan waktu yang lebih tepat dan yang lebih indah. Bagaimana Tuhan akan menggunakan hal-hal yang demikian untuk kemuliaan Allah sendiri. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah 2 hari, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ya. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau dengan batu untuk menyakiti Yesus, untuk membunuh Yesus. Masih maukah engkau kembali ke sana? Masih maukah?" Itu pertanyaan murid-murid Yesus. Masih maukah engkau kembali lagi melewati tempat di mana engkau dimusuhi? Perhatikan jawab Yesus. Ayat ke-9. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Artinya di dalam 12 jam itu manusia bisa berjalan untuk mencari jalan yang aman, yang tidak dihadapkan kepada bahaya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, matahari masih menyinari dan orang bisa mencari jalan yang aman. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Seringkali orang yang terisi dengan ketakutan cepat-cepat mengambil alasan, tidak mau berpikir dan tidak bisa berpikir lebih panjang lagi untuk mencari akal bagaimana agar bisa sampai ke tempat tersebut dengan aman. Saat jawab aja, ya di tempat itu kan dulu belum lama ini kan kamu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Masihkah kamu mau lewat situ lagi? Itu bahaya, ya. Itu bahaya. Tetapi kalau saya dan saudara berada
di dalam terang Tuhan. Di dalam terang Tuhan itu mungkin akan terbuka jalan-jalan yang bisa kita lalui, jalan-jalan yang bisa kita lihat untuk kita tempuh, sehingga kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Demikian juga mungkin saat ini ada hal-hal yang membuat kita khawatir, ada yang membuat kita takut, sehingga kita sendiri tidak bisa berpikiran dengan sehat, bahkan putus asa bagaimana dengan besok, bagaimana dengan minggu depan, bagaimana dengan bulan depan, dan sebagainya. Tetapi di dalam terang Tuhan, biarlah kita juga dianugerahi kemampuan untuk mendapatkan jalan, untuk berusaha mencari jalan, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang penuh tantangan ini. Di dalam terang Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan. Ayat 11, demikianlah perkataan Yesus, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Atau Tuhan, jikalau ia tertidur karena sakit, itu bagus kan, bisa beristirahat, nanti dia bangun akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Di dalam Alkitab, Anda akan menemukan orang-orang yang sudah mati terkadang dicatat sebagai orang yang tertidur. Ada dua pengertian. Di sini Yesus menjelaskan jikalau yang dia maksudkan tertidur, memang Lazarus itu telah mati. Tubuhnya telah mati. Tetapi di bagian lain sebenarnya, yang hidup itu, yang kekal itu, yang lebih hidup daripada tubuh ini sebetulnya roh atau jiwa manusia. Roh atau jiwa manusia tidak akan mati. Baik orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus, ketika tubuh ini mati, rohnya tidak mati. Kalau orang yang percaya kepada Yesus, ketika tubuhnya ini mati, dia akan pergi bersama-sama dengan Yesus. Rohnya akan langsung pergi meninggalkan tubuhnya yang mati dan tinggal bersama-sama Yesus. Saudara, kalau saudara ingat apa yang Yesus katakan kepada penjahat Kaliber di atas kayu salib yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, dicatat dalam Lukas 23 ayat 43, dikatakan, kata Yesus kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, saat ini juga, tidak besok, tidak minggu depan, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di tempat di mana Yesus berada. Saat itu juga penjahat Kaliber yang bertobat di atas kayu salib percaya kepada Yesus. Ketika penjahat itu meninggalkan tubuhnya yang mati di atas kayu salib itu, jiwanya, rohnya akan bersama-sama dengan Yesus saat itu juga, karena dia telah percaya kepada Yesus. Demikian juga dengan Stefanus. Stefanus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saya akan baca mulai dengan 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, yang saat itu siap untuk menyambut Stefanus yang akan mati dibunuh. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus siap beralih dari tubuhnya yang akan segera mati karena dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Ya, jiwanya, rohnya siap disambut oleh Yesus. Demikian juga yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-8. Paulus berkata, "Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Di dalam pelayanan Paulus, dia senantiasa terancam di dalam bahaya. Di dalam ketabahannya, kapan saja Paulus menyadari bahwa nyawanya bisa melayang. Dan kalau nyawanya melayang, dia akan beralih dari tubuhnya untuk menetap pada Tuhan saat itu juga. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Paulus mengatakan hidup dia bagi Kristus, kalau dia harus mati, itu juga keuntungan bagi dia. Bukan berarti Paulus berpikiran untuk bunuh diri, tidak. Karena kembali kehidupan pelayanan Paulus selalu dihadapkan di dalam bahaya maut yang setiap waktu bisa merenggut jiwanya. Kalau jiwanya direnggut, tubuhnya mati, itu adalah keuntungan bagi Paulus. Karena Paulus akan saat itu juga pergi untuk menetap bersama-sama dengan Kristus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang jauh lebih baik. Karena dia tidak akan lagi mengalami penderitaan yang berat. Maut yang mengancam dia. Tetapi bukan itu. Bukan itu maksudnya. Sehingga kembali saudara, orang percaya yang sudah mati sebelum percaya kepada Yesus, bahkan di detik-detik terakhir, seperti penjahat Kaliber tersebut, dia akan meninggalkan tubuhnya dan bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak akan mampir di tengah perjalanan, langsung bersama-sama dengan Yesus. Lain halnya dengan mereka yang mati, yang tidak mau percaya kepada Yesus sampai akhirnya. Rohnya akan disimpan di tempat penyimpanan sementara, sehingga akhirnya pada saatnya di akhir zaman nanti akan diberi tubuh kebangkitan untuk dihakimi dan dihukum. Itu kembali saudara bisa dapatkan di dalam Alkitab yang Anda sendiri bisa pelajari, baca dan cari kebenarannya. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas adalah orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Thomas percaya karena melihat. Itu juga dicatat di dalam Yohanes pasal 20. Saya akan baca sejenak. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20,
ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus bisa menembus pintu, bisa menembus dinding. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Setelah Thomas melakukan itu semua, dia percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, mungkin Thomas ini adalah perwakilan bagi Anda yang masih belum percaya, yang percaya karena melihat. Inilah yang sudah dilakukan oleh Thomas. Thomas sebelumnya tidak percaya mendengar kabar jikalau Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi setelah Yesus sendiri menemui Thomas, dan Yesus sendiri mengundang Thomas untuk melakukan apa yang Thomas mau lakukan, yaitu untuk menyentuh Yesus, untuk mencari bukti sendiri, barulah Thomas percaya, dan akhirnya dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, engkau benar-benar adalah Mesias itu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah Anda saat ini yang memang tidak melihat Yesus di depan mata Anda, tetapi Anda bisa membaca, Anda bisa mengerti tentang siapa Yesus melalui Alkitab ini, dan percaya jikalau Yesus itu adalah utusan Allah, anak Allah, Mesias, juru selamat yang Allah berikan bagi manusia, agar Anda beroleh keselamatan, kehidupan kekal, agar Anda masuk surga. Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Kembali inilah tujuannya Injil Yohanes ini dicatat, agar manusia yang membaca akhirnya menemukan kebenaran tentang siapa Yesus dan percaya, akhirnya diselamatkan, diberi kehidupan kekal. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ya. Ketika Yesus tiba di daerah tersebut, ternyata Lazarus sudah mati dan sudah dikubur selama 4 hari. Ya, bayangkan, orang yang sudah mati dan dikubur selama 4 hari, sudah mulai berbau dan sudah berubah kulitnya. Ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi Maria ini sendiri sebetulnya adalah orang yang dikenal oleh orang-orang di daerah itu. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ketika Marta mendengar Yesus di dalam perjalanan, dan dia pergi meninggalkan rumah, bangkit untuk menyambut Yesus. Setelah Marta ketemu Yesus, di ayat 23, kata Yesus kepada Marta, bentar, saya skip tadi. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta mempunyai pengharapan kepada Yesus. Kalau Yesus waktu itu ada bersama-sama dengan mereka ketika Lazarus sakit, pasti Yesus akan menyembuhkan Lazarus dan Lazarus tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saat itu pun Marta mengerti, menyadari apa yang akan Yesus lakukan dengan meminta kepada Bapa akan terjadi. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sehingga di sini kita membaca bahwa Marta telah mengerti. Di akhir zaman nanti orang-orang akan dibangkitkan. Ayat 25, perhatikan jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, orang itu tidak akan mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan di sini berbicara tentang Lazarus. Lazarus yang akan segera dibangkitkan oleh Yesus. Dan setiap orang yang hidup, termasuk Anda yang masih hidup dan yang percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Anda yang masih hidup saat ini, yang menaruh percaya kepada Yesus tentang siapa Yesus, Anda tidak akan mati selama-lamanya. Anda tidak akan mengalami kematian. Seperti di awal tadi saya sudah katakan, kehidupan yang lebih hidup daripada yang kita hidupi di dalam tubuh ini sendiri adalah roh saya, jiwa saya, roh Anda, jiwa Anda. Ketika tubuh ini mati, entah karena penyakit, entah karena natural, sudah expired, entah karena kecelakaan dan sebagainya, roh kita itu tidak mati. Entah kita akan pergi bersama dengan Yesus karena saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, atau akan pergi untuk disimpan di tempat penyimpanan sementara sambil menunggu waktu penghakiman terakhir. Kalau Anda mau percaya kepada Yesus, bagi yang belum percaya, Anda tidak akan mati. Anda hanya akan pindah tempat ketika Anda harus meninggalkan tubuh Anda yang mati. Jadi kalau memang Anda sebagai orang Kristen mati, kesedihan yang Anda alami hanyalah kesedihan sementara, karena kita memiliki kasih terhadap orang yang sudah meninggalkan kita. Di dalam kesedihan ada sukacita karena kita tahu kemana orang yang kita kasihi yang mati di dalam Yesus itu sudah berada bersama-sama Yesus. Jadi kalau Anda sebagai orang Kristen masih terus aja bersedih karena saudara kekasih Anda mati di dalam Yesus, sebenarnya kekasih saudara Anda itu sudah berada bersama Yesus. Dan Anda, kalau Anda sebagai orang percaya juga akan nantinya dipersatukan di dalam Yesus oleh kekasih-kekasih Anda yang sudah mati di dalam Yesus. Tapi kalau Anda adalah orang yang mati
dengan tidak percaya kepada Yesus, Anda tidak akan bertemu lagi dengan kekasih-kekasih Anda yang mati di dalam Yesus, karena keduanya terpisahkan. Yesus datang membawa pemisah. Yesus datang juga sebetulnya untuk menyatukan. Jikalau Anda mau percaya kepada Yesus. Ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Apakah Anda percaya seperti Marta? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Marta mengerti siapa Yesus dan Marta percaya tentang siapa Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang kembali sebagai Raja, sebagai penguasa. Yang saat itu Yesus telah datang sebagai hamba yang menderita. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di situ, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Maria yang di dalam kesedihan itu ketika mendengar jikalau Yesus datang dan memanggil dia, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Nama Yesus, panggilan Yesus menyegarkan, membangkitkan semangat. Biarlah saat ini juga bagi Anda yang menderita, bagi Anda yang di dalam kesedihan, jangan berlarut-larut dan jangan lupakan jikalau Yesus itu dekat dengan Anda. Dan Yesus memanggil Anda untuk datang kepada Yesus, agar Anda boleh menemukan penghiburan yang luar biasa. Ayat 30, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Jadi Yesus masih di luar kampung itu. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti Maria karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dia memiliki pemikiran yang sama seperti Marta. Dia berkata, kalau waktu itu Yesus ada di situ ketika Lazarus sakit, pasti Yesus menyembuhkannya. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Yesus adalah seseorang yang penuh kasih. Sebagai manusia, Yesus memiliki kasih. Yesus bisa merasa sedih. Bahkan di ayat 35 kita membaca, maka menangislah Yesus. Yesus menangis melihat Maria, Marta, dan orang-orang itu menangis karena Lazarus yang sudah mati. Yesus merasakan kesedihan mereka. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasih Yesus kepadanya." Orang-orang Yahudi sendiri bisa melihat betapa Yesus mengasihi Lazarus, betapa Yesus mengasihi Marta dan Maria. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antara orang-orang Yahudi berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak
sehingga orang ini tidak mati. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Di masa-masa kesusahan, di masa-masa kesedihan karena kematian, ada juga orang-orang Yahudi yang masih sanggup-sanggupnya berkata-kata seperti itu. Itulah pekerjaan iblis yang tidak mengenal lelah. Iblis selalu mencari kesempatan. Iblis selalu berusaha untuk mengacaukan. Iblis tidak tidur. Ayat 39 kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Orang yang sudah mati 4 hari, yang sudah dikubur, tentunya tidak dipakai pengawet. Secara natural, ya naturalnya memang sudah berbau, sudah membusuk. Ayat 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Di dalam hati yang terisi kesusahan, terkadang kita bisa lupa perkataan Yesus untuk tetap percaya kepada Yesus. Marta lupa jikalau Yesus sudah berkata untuk percaya kepada Dia. Ketika Yesus berkata, "Angkat batu itu," Marta tidak segera mengiyakan permintaan Yesus, tetapi dia berkata, memang secara natural inilah keadaannya. Orang yang sudah mati 4 hari tanpa diberi pengawet, ia akan bau, akan busuk. Sehingga kembali, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mungkin juga saat ini Anda di dalam kesedihan sehingga Anda lupa. Anda lupa untuk percaya kepada janji-janji Yesus. Anda lupa jikalau Anda adalah seseorang yang dekat dengan Yesus, yang mengasihi Yesus, yang sudah percaya Yesus. Sehingga kembalilah, ingatlah janji-janji Yesus, perkataan Yesus, agar Anda kembali di dalam jalur yang benar, sehingga Anda tidak berlarut-larut di dalam kesedihan Anda karena Anda melupakan perkataan Yesus. 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi pelajaran ini, saudara, bukan pelajaran untuk para hamba Tuhan, pendeta, belajar cari ilmu untuk membangkitkan, bukan. Peristiwa ini dicatat. Peristiwa ini terjadi. Yesus membangkitkan Lazarus karena agar orang-orang tersebut yang melihat menjadi percaya jikalau Yesus adalah utusan Allah. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang setelah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Jadi orang-orang tersebut menyaksikan jikalau Lazarus benar-benar telah mati. Lazarus telah mengenakan pakaian kematian. Dan Lazarus telah dibangkitkan oleh Yesus. Sehingga kembali peristiwa ini, saudara,
adalah peristiwa yang nyata, bukan hanya cerita dongeng semata. Peristiwa ini telah terjadi di daerah yang disebut Betania itu 2000 tahun yang lalu. Jikalau Yesus adalah anak Allah, jikalau Yesus adalah Mesias, jikalau Yesus adalah Dia yang seperti kitab suci dikatakan akan datang kembali di kemudian hari. Percayakah Anda? Tuhan Yesus memberkati.